Selamat malam Indonesia. Selamat malam Nusantara. Apa kabar bagi kita semuanya? Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi kita sudah melewati dari pagi sampai malam hari ini, ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyerahkan diri, lalu Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami buka hati kami, pikiran kami, datanglah kepada kami, terangkan firman melalui hamba-Mu, sehingga apa yang Kau inginkan, yaitu takut akan Tuhan, menyertai kehidupan setiap kami. Karena kami tahu takut akan Tuhan itu membawa dampak yang menguntungkan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Roh Kudus ambil puji pimpinan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemirsa yang mendengarkan siaran ini melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, saat renungan malam pada hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan begitu. Takut akan Tuhan itu mengapresiasi, menghormati, menyatakan hasrat kita untuk taat, untuk setia kepada Dia, dan tidak melakukan apa yang tidak disukainya, apa yang dibencinya, tetapi melakukan apa yang disukainya dan diperintahkannya kepada kita. Karena dua hal kewajiban besar kita yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan pengkhotbah dikatakan, yang pertama, kewajiban yang pertama takut akan Tuhan, dan yang kedua melakukan perintah-perintah Tuhan. Hari ini saya akan mengupas bagaimana kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagi setiap orang percaya ada 3 dampak yang menguntungkan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Dampak yang pertama adalah ketentraman yang besar. Kita baca dulu Alkitab kita dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi yang pertama dikatakan ada ketentraman yang besar. Kita tahu siapa penulis ini, yang walaupun dia sudah menikmati seluruh kebaikan karena apa yang dia lakukan selama kehidupannya, tetapi ada satu hal yang membuat dia gagal nantinya di depan. Nanti kita akan dengar apa kegagalannya. Nah, kita tahu yang menulis ini adalah Raja Salomo. Dia yang menulis Amsal ini kira-kira di masa mudanya lah, di masa pertengahan kekuasaannya. Jadi dia sangat luar biasa, ya. Dan dia sudah menikmati apa yang dituliskannya ini. Dia sudah menikmati apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan adalah ada ketentraman yang besar. Kalau Anda membaca dalam Keluaran 20, di sana bagaimana Tuhan pada waktu datang memberikan 10 perintah Allah. Lalu kemudian Allah menyatakan diri dalam kemuliaannya, tetapi umatnya takut lalu menjaga jarak. Lalu umatnya memberikan perintah kepada Musa untuk bertemu dengan Allah, supaya jangan mereka yang bertemu dengan Allah, karena mereka takut kalau bertemu dengan Allah mereka akan mati. Nah, lalu Musa katakan, kamu jangan takut, sebab Tuhan datang untuk mencoba engkau. Apakah takut akan Tuhan ada padamu, supaya engkau terhindar dari dosa. Jadi dia datang, Tuhan itu datang kepada Tuhan dengan maksud apakah takut akan Tuhan itu ada pada setiap orang. Apakah apresiasi takut akan Tuhan itu ada pada setiap orang. Nah, karena apa?
Karena ketika orang takut akan Tuhan, dampak yang menguntungkan akan datang kepadanya, yaitu ketentraman besar. Kalau kita lihat Raja Asa yang takut akan Tuhan, kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik 14 ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang meranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi dalam ketentraman yang besar itu ada keamanan. Ketika ada keamanan, kita bisa membangun, kita bisa, ya seperti Indonesia, kita mengharapkan ada ketentraman yang besar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga presiden dengan para menterinya bisa membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk membangun semua apa yang dibutuhkan dan hingga membawa kemajuan sampai kepada 2045. Ya, siapapun nanti penerusnya di tahun 2024, ya diharapkan bisa melanjutkan pembangunan itu. Jadi dalam ketentraman yang besar ada di situ takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau ketentraman yang besar itu datang bukan datang dari kekuatan kita, datang dari Tuhan. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang membuat segala sesuatu baik, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau orang demi ketentraman yang besar, dia ingin merasa damai, ya dalam hatinya, di dalam damai itu kan ada ketentraman yang besar. Dalam jiwa seseorang ada ketentraman. Mereka tidak akan pernah dapatkan itu karena salah satu syarat untuk mendapat ketentraman yang besar itu adalah tidak melakukan dosa. Itu sebabnya kenapa Tuhan datang, supaya takut akan Tuhan ada pada setiap orang, sehingga orang itu tidak melakukan dosa. Betapa Allah sangat memperhatikan kita, betapa Allah sangat memperdulikan kita. Ketika takut akan Tuhan itu ada pada kita, itu menguntungkan kita. Tadi sudah saya katakan bahwa ada ketentraman yang besar. Dalam ketentraman yang besar itu ada hidup, ada keamanan, saya katakan tadi, di mana hidup untuk damai satu dengan yang lain, saling toleransi, walaupun mungkin berbeda, ya, berbeda suku, kaum, agama, tapi sebagai anak bangsa yang sudah dirajut oleh satu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harganya mati. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak demi membangun syariat-syariat agama tertentu. Aturan negara seharusnya lebih kuat. Kita bukan negara yang berdasarkan agama, tapi kita berdasarkan negara hukum. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesepakatan para pendiri bangsa ini telah memproklamirkan diri untuk menjadi satu bangsa dalam ikatan yang kuat. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jangan kita sampai bercerai oleh karena pandangan-pandangan yang sesat, oleh karena perilaku-perilaku yang hanya memaksakan kehendak. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita ingin ada ketentraman yang besar. Nah, syarat untuk ada ketentraman yang besar, takutlah akan Allah. Takut akan Allah itu membuat orang tidak melakukan dosa. Melakukan dosa, memfitnah orang, menyakiti orang, memfitnah orang, karena mungkin tidak sejalan, tidak seagama, tidak seiman, lalu kita persekusi. Lalu itu membuat rasa tidak nyaman bagi orang lain. Tetapi kami sebagai orang yang percaya akan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, karena Tuhan sudah memberikan jaminan ketika kami takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar dalam hati kami. Ada sesuatu yang membuat kami kuat dalam kehidupan ini, damai yang dari Tuhan ini. Jadi takut akan Tuhan itu membawa dampak yang menguntungkan. Yang pertama itu adalah ketentraman yang besar. Saya yakin dan percaya tidak satu pun di antara kita
yang tidak menginginkan ketentraman yang besar bagi dirinya dan bagi bangsanya. Saya tidak yakin hanya orang-orang yang gendeng, hanya orang-orang yang gila, yang mau merobek-robek bangsanya, yang hanya memaksakan kehendak mereka, tanpa menyadari bahwa bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu suatu keniscayaan. Keberagaman itu seharusnya dipandang sebagai satu keindahan. Sama seperti taman bunga. Taman bunga itu mengapa dia disebut taman bunga? Karena di sana berbagai-bagai bunga ditanam menjadi indah. Kalau ya menjadi ladang atau kebun, sama seperti ya kalau sawit semua. Enggak indah. Jagung semua. Tapi kalau di taman itu ada keindahan, ada warna-warni. Demikian bangsa ini, ada berbagai macam suku, kaum dan bangsa di bangsa kita ini. Ada bangsa-bangsa lain juga tinggal di sini. Tentu ketentraman besar membuat kita bisa berpikir dengan jernih. Lalu yang kedua adalah takut akan Tuhan itu akan membawa kita pada perlindungannya. Allahku adalah kubu perlindunganku. Itu dalam Mazmur 94 ayat yang ke-22. Tapi saya mau bacakan dulu Mazmur 91 ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Saya bacakan dari ayat 1 sampai 2 saja. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Jadi tempat kita yang aman, tempat perlindungan kita aman itu Tuhan. Di tengah-tengah badai kehidupan, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita, dia benteng pertahanan kita. Yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Asal saja takut akan Tuhan itu ada pada kita. Nah, kalau perlindungan Tuhan itu ada pada kita, perlindungan Allah itu ada pada kita, siapa yang dapat menyentuh kita? Dan Raja Salomo mengetahui persis. Itu sebabnya selama pemerintahannya itu aman-aman. Sampai pada dia melakukan apa yang tidak benar pun di mata Tuhan, masih tetap aman. Setelah dia meninggal baru kerajaannya itu dikoyakkan. Bayangkan, dia sudah mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Tapi kemudian hatinya condong kepada berhala-berhala. Karena apa? 1000 istri, 700 gundi, 700 istri, 300 gundi, yang cantik-cantik lagi. Tetapi itu mencondongkan hatinya untuk berpaling dari Tuhan. Itu mencondongkan hatinya kepada kesombongan. Padahal rahasianya dia tahu. Tapi karena sudah berlimpah dengan kekuasaan, berlimpah-limpah dengan harta, lupa akan sang pemberi itu, lupa akan sang pemberi perlindungan itu, lupa akan raja di atas segala raja yang memberikan yang terbaik bagi dia. Saya tidak dapat bayangkan orang-orang seperti ini. Tapi sejarah Alkitab telah menuliskan demikian. Dia sudah memberikan ajaran yang baik. Yesus berkata begini, ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Tapi Yesus mengajarkan dengan jelas dan gamblang. Sesuaikan perkataanmu dan perbuatanmu. Whatever you meant to do to you, do also to them. Apa saja yang orang lain lakukan kepadamu, yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Kitalah yang bertindak pertama, kitalah yang bertindak lebih awal untuk mengatakan sesuatu yang jauh. Jadi kalau kita mau dihormati, hormati orang itu terlebih dahulu. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kasih orang itu terlebih dahulu. Kalau kita mau mengalami pertolongan, tolong orang lain terlebih dahulu. Karena orang yang menolong tidak akan lepas pertolongan. Kita memotongi Tuhan, kata firman Allah.
Jadi perlindungan Tuhan itu penting. Ketika perlindungan Tuhan itu ada, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menjamah kita. Itu sebabnya Mazmur mengatakan, Tuhan itu, Allah itu adalah perlindungan, tempat perlindungan dan kubu perlindunganku. Dia Allah yang kupercayai, tempat aku menemukan perlindungan yang sejati. Allah yang maha kuasa itu tempat perlindungan kita yang sejati. Dan Raja Salomo mengetahui persis hal itu. Dan dia menerapkan. Tapi sayang, setelah dia menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan, dia berpaling. Jadi kalau Anda sudah mengalami ada ketentraman yang besar, oleh karena ketentraman itu Anda menikmati segala yang baik, jangan lupakan Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Yesus. Nah, yang ketiga yang dikatakan oleh Alkitab tadi yang dari pembacaan kita, bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Jadi ada sumber kehidupan dalam takut akan Tuhan itu. Itu sebabnya resources dari si Raja Salomo ini tidak habis-habis. Karena apa? Ada ketentraman yang besar, ada perlindungan yang besar, sehingga orang musuh-musuh di sekitarnya menjadi segan, menjadi menghormatinya dan tunduk kepada dia. Resources yang ada di negara-negara tetangganya atau di bawahnya itu mengirimkan bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh Salomo dalam membangun istananya, dalam membangun bait Salomo juga, yang sangat luar biasa. Tidak ada perak di situ, semua bahan-bahan yang sangat berharga. Ada sumber kehidupan. Jadi kalau Anda mau menikmati sumber kehidupan, jangan lari kemana-mana, lari kepada Allah, lari kepada Yesus. Dialah sumber kehidupan itu. Dia sumber kehidupan itu. Dia sumber kehidupan itu. Jadi kalau dia sumber kehidupan itu, lalu dikatakan ada bonusnya. Bonusnya itu apa? Kita terlepas dari jerat maut. Satu contoh, saya pada waktu tahun-tahun yang gak enak, kalau saya itu bilang tahun-tahun yang gak enak. Karena apa? Saya dilaporkan ke polisi karena saya berbuat zina. Tapi saya ini orangnya nggak takut. Karena karena nggak saya lakukan gitu loh. Itu jerat maut sebenarnya untuk meruntuhkan saya, untuk menjatuhkan saya, untuk menghancurkan saya, untuk menghancurkan pelayanan saya, agar saya tidak setia pada pelayanan itu. Tapi saya mengikutinya. Memang saya kadang-kala harus nangis di kamar berdoa kepada Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan ada 3 hal yang harus kita miliki untuk doa kita dijawab. Jadi kadang-kala saya menangis, tetapi yang mau saya bilang adalah saya tetap ingat pesan mama saya, katakan begini, mekel au di habunian, tangis au di habunian, mekel au di hapataran. Jadi maksudnya begini, kalau dia itu kalau mau dia nangis di tempat-tempat tersembunyi bersama dengan Allahnya. Tapi di tempat umum dia bisa tertawa. Demikian juga saya pada waktu bisa tertawa. Oleh karena apa? Saya menikmati sekali kebaikan Tuhan. Saya menikmati sekali resources, kekuatan dari Tuhan. Karena dia sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber anugerah, sumber jawaban. Jadi kalau dia sumber kehidupan, semua yang namanya dari sumber kehidupan itu ada pada dia. Tapi kita harus takut akan Tuhan supaya kita bisa menikmatinya. Dan di situ pula saya sudah pernah bersaksi bahwa di situ pula saya mempunyai kesempatan untuk menyatakan siapa Yesus itu. Dan entah bagaimana Tuhan memberikan hikmat pada saya pada waktu itu, karena saya katakan, saya tahu Pak polisi kan kalau sudah ada bukti kan tinggal tangkap saja. Apa susahnya, saya bilang. Ada buktinya, tangkap saja. Itu kan mereka sudah menyediakan saksi-saksi.
Tapi saksi-saksinya semua setelah saya datang ke situ dengan orang yang mendakwa saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya kata-kata, hanya rekayasa mereka. Itu jerat maut untuk menjatuhkan Anda. Jadi kalau Anda takut akan Tuhan, bukan berarti terhindar dari dosa itu. Dituduh kawin lagi sudah. Dituduh macam-macam sudah. Menggelapkan uang juga sudah. Apa ini? Tapi kalau takut akan Tuhan, ingat ada ketenteraman yang besar. Walaupun ada fitnah, ada hoax, ada apa, Anda tidak perlu nggak bisa tidur. Saya habis harta saya, ya, habis pakaian saya, tinggal baju di badan ketika kerusuhan 171. Setelah itu, setelah saya jemur pakaian saya pakai shot ipar saya, baju ipar saya. Lalu celana saya yang satu itu dia ambil orang lagi. Di situ saya nangis. Saya mengumumkan di Gebang itu pada waktu itu, ya barang siapa yang mungkin salah mengambil. Tapi nggak ada yang mengembalikan celana itu. Saya memang nangis. Tapi saya bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkati. Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Setelah itu saya menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Memang panjang prosesnya. Tapi saya mau katakan Tuhan adalah resources kita. Takut akan Tuhan itu membuat kita menerima sumber-sumber kehidupan dari Tuhan itu. Jadi jangan pernah mengecewakan Tuhan, jangan pernah takut akan Tuhan, jangan pernah sombong, tapi takutlah selalu akan Tuhan. Hormati, hargai Tuhan dan dalam segenap kehidupan, arena kehidupan kita. Dan hargai Tuhan dalam setiap perkataan kita. Jangan pernah merendahkan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan tadi saya katakan ada ketenteraman yang besar, ada perlindungan, ada sumber kehidupan. Baik masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, yang mau saya katakan adalah Raja Salomo yang seharusnya harus berpegang teguh pada apa yang sudah dikatakannya ini, pada apa yang sudah dinikmatinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Tapi seperti apa saya katakan tadi, dia menyimpang di masa tuanya karena memiliki 1000 istri dan 300 gundik. Allah tidak pernah mengatakan kamu dari sejak awal, tidak pernah menyuruh kamu beristri lebih dari 1. Allah memprogramkannya di Taman Eden itu hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang yang lebih istrinya dari 1 itu karena kedegilan hati mereka, keserakahan mereka demi memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi pada mulanya Allah tidak memprogramkan untuk istri lebih dari 1. Kalau ada para raja yang melakukan itu, para nabinya yang melakukan, para utusannya atau orang-orang kepercayaannya yang melakukan itu karena kedegilan hati mereka. Itu sebabnya Yesus dalam kedatangannya di dalam perjanjian baru, dia terus memperbaikinya lagi. Hanya 1. Lalu orang bilang, kenapa Musa memberikan surat cerai? Supaya bisa kawin lagi. Nggak bisa. Alkitab katakan kalau kamu cerai karena sesuatu hal atau karena perzinahan, kata firman Allah, saya tetap tidak setuju. Karena apa? Kalau kamu cerai, ya kamu tidak boleh menikah lagi, terkecuali salah satu pasanganmu itu mati, meninggal dunia. Lalu ditanya orang-orang kepada Yesus, kenapa itu Musa memberikan surat cerai? Karena kedegilan hatimu, kekerasan hatimu. Tapi pada mulanya tidaklah seperti itu, kata firman Allah dalam Matius 19 ayat yang ke-6 itu. Jadi ingat, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah ini kebablasan ini sampai 1000 men. 700 istri, 300 gundik. Wah, luar biasa.
Aduh, saya ketika dibilang kawin lagi itu, saya bilang satu aja udah habis-habis. Kok mau kawin lagi? Istri saya sampai marah-marah, mau dabrak orang itu. Saya bilang kalau kamu dabrak orang itu, saya marah sama kamu. Kenapa? Anggap aja itu promosi lah. Walaupun tujuannya untuk menghancurkan apa pelayanan kita, tapi nggak perlu, nggak perlu. Biarpun itu orang percaya, ya mungkin dia nggak tahu apa arti kebenarannya, apa arti kebenaran itu, apa arti takut akan Tuhan itu. Oh ya, mungkin Tuhan pakai dia sebagai alatnya untuk memurnikan kita. Bagaimana sikap kita dalam mengatasi persoalan itu? Apakah kita membalas? Apakah kita menyatakan diri sama seperti polisi memberikan saran, Pak, lapor balik biar kita tangkap mereka. Terus saya bilang kalau saya lapor balik sama kualitas saya dengan mereka, ya, sama kualitas saya dengan mereka. Ya, jadi takutlah akan Tuhan supaya kita menikmati 3 dampak keuntungan ini bagi kita, bagi keluarga kita. Karena apa? Firman Allah itu sangat luar biasa. Kalau takut akan Tuhan itu, kepada 1000 generasi ke anak cucu kita akan diberkati. 1000 generasi. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, melakukan dosa, kata firman Allah, dia akan menimpakan kepada generasi ketiga dan generasi keempat. Kan kasihan. Saya sering katakan kepada Tuhan, kepada anak-anak saya menjaga diri saya untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Agar apa? Kalian bebas menikmati berkat-berkat Allah, dengan catatan juga kalian harus tetap takut akan Tuhan. Nggak bisa. Walaupun saya takut akan Tuhan, kalau anak-anak saya nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau saya takut akan Tuhan, anak-anak saya takut akan Tuhan, berkatnya berlimpah-limpah kepada mereka. Karena saya tidak mau karena saya mengerti, apalagi dalam Keluaran 20 ayat 3 itu. Yang kalau karena kesalahan kita, mereka menghukum generasi kita, generasi ketiga dan keempat. Karena kesalahan saya, generasi saya kena. Itu kan gak fair namanya. Itu gak adil. Tapi Tuhan yang mengatakan demikian. Itu sebabnya sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada Tuhan, jangan lakukan hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Lakukan perintahnya, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lakukan. Jangan melakukan kepuasan nafsu Anda. Jangan oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa Anda, generasi ketiga, keempat, dan generasi kedua, ketiga, keempat menjadi kena karena pelanggaran dan dosa kita. Bertobatlah sehingga kita ini bisa menikmati keluarga kita, anak cucu kita, bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Bisa kita nikmati yang terbaik dari Allah. Allah sudah berkata, 3 dampak ini akan kita nikmati. Kalau takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketentraman yang besar bagi jiwa kita, bagai masyarakat. Anda bisa bayangkan orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak akan mungkin ada di penjara sana. Tidak akan ada mungkin di LP atau di sel-sel polisi. Gak akan ada itu. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, takutlah akan Tuhan. Itu kewajiban orang percaya. Yang pertama tadi saya sudah katakan, takut akan Tuhan. Yang kedua, ikuti perintah-perintahnya, lakukan perintah-perintahnya. Kasih ke generasi kita selanjutnya. Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Jangan sumber kehidupanmu karena korupsi, karena melakukan kejahatan, karena melakukan penipuan. Jangan! Anda memang mungkin bisa menikmati secara puas di muka bumi ini. Tapi pernahkah Anda bayangkan apa yang Tuhan katakan kepadamu? Bahwa generasi ketiga dan keempat akan menanggung semua perbuatanmu.
Kiranya Allah mengampuni kita kalau kita melakukan pelanggaran. Kiranya kita terus bersedia dengan segala kerendahan hati kita kepada Allah, minta ampun, supaya ketentraman itu tidak diambil dari kita, perlindungan itu tidak diambil dengan sumbernya, itu tidak diambil dari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh saya mengatakan ini dari kehancuran hati saya kepada kita semuanya. Dari kehancuran hati saya, karena apa? Melihat orang-orang di jalan sana, di masyarakat, banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka mempunyai perlindungan yang semu, punya sumber kehidupan yang tidak halal. Banyak kali saya menemukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Biarkan kami sebagai orang-orang percaya boleh memiliki takut akan Tuhan, sehingga damai, ketenteraman yang besar itu ada bagi setiap kami, keamanan, perlindungan, sehingga kami bisa berbuat sesuatu yang jauh lebih baik. Dan ada pula perlindungan Tuhan, ada pula sumber-sumber yang Kau sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan kami terhindar dari jerat maut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Pak Presiden kami, wakilnya, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan, gereja-gereja Tuhan, sehingga tidak ada orang-orang yang intoleran lagi di bangsa kami ini Tuhan. Ada ketentraman yang besar, sehingga setiap kami dari agama apapun kami bebas untuk beribadah kepada Tuhan, bebas menyatakan diri, menyatakan peribadatan kami kepada Tuhan. Kami tahu banyak orang-orang yang intoleran pas di surga, tetapi kami berdoa agar takut akan Tuhan mengisi hidup mereka, mengisi hati mereka, sehingga mereka tahu bahwa dimanapun orang untuk beribadah memerlukan tempat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan gereja-gereja nasional kami juga doakan Tuhan memberkati para pemimpinnya, para hamba-hamba Tuhan. Juga di organisasi kami Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengarkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitmu saat ini, dengarkan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Saya memang tidak dapat melihat Anda, saya tidak dapat menjangkau Anda, tapi Tuhan yang saya sembah, Dia tidak pernah mengenal jarak dan ruang. Dia tahu persis bahwa Dia sanggup menyembuhkan Anda. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan daripada Allah dimanapun engkau yang sedang mendengarkan siaran ini, yang membuka hatimu. Sakit apapun engkau, ingat bahwa Yesus mampu menyembuhkan engkau. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia yang memperbaiki yang rusak, membenahi orang-orang berdosa, dibawanya kepada kebenaran. Tuhan tolonglah semuanya, sehingga Indonesia mengalami ketenteraman yang besar, gereja mengalami ketenteraman, masyarakat kami mengalami ketenteraman yang besar, sehingga kami bisa saling membangun, bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Dan jangan pernah lupa baca firman Allah, karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah lalu menyimpannya, memeliharanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Kalau engkau mau dikasihi, ditolong, lakukan demikian kepada mereka, supaya kita bisa menikmati apa yang dikatakan the golden rule Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.